benar-benar sedih, Mbak. Saya kira mereka berhenti berhubungan. Ternyata enggak, Mbak. Jadi maksud kamu, mereka masih berselingkuh? Kakak kamu dan suami kamu kembali bertemu dan berhubungan gelap? Iya, Mbak. Ya ampun, Mbak. Dan kamu kembali mergokin mereka? Tapi saya ikut sedih, Mbak. Karena ibu saya sakit. Akibat memikirkan kakak saya berkelakuan seperti itu kepada saya, Mbak. Bu, kenapa Bu? Kok pucat banget, Bu? Bu, duduk dulu, Bu. Ibu badan Ibu juga hangat. Ibu kenapa? Ibu sakit ya? Kita ke rumah sakit ya sekarang ya? Ibu gak nyangka Ranti setega itu sama kamu. Seharusnya sebagai kakak dia menyayangi kamu, bukan malah menyakiti kamu. Maafin Ibu, nak. Maafin Ibu. Ibu merasa gagal didik Ranti jadi anak yang baik. Ibu gak boleh nangis kayak gini. Ya, Ibu gak gagal kok ngedidik aku ataupun Mbak Ratri. Dan ini semua bukan salah Ibu. Ibu itu tetap ibu yang terbaik buat aku. Jadi Ibu gak perlu ngerasa bersalah kayak gini. Ya udah, sekarang Ibu ke rumah sakit sama aku ya. Ya Bu, biar Ibu gak sakit kayak gini. Ayo Bu. Ayo Bu, aku bantu. Halo sayang, kamu harus jemput aku ya sekarang. Ibu sama Laila lagi jalan-jalan ke mall. Pokoknya kamu harus cepetan pulang ya. Bye sayang, love you. Kondisi ibu saya sangat ngedrop, Mbak. Dan masih dirawat. Tapi ibu gak mau dirawat. Karena ibu khawatir sama saya kalau ibu gak ada di rumah. Ya itulah Mbak, feeling seorang ibu. Dia takut ada apa-apa sama kamu di rumah. Iya, betul, Mbak. Tapi saat itu saya kekeh nyuruh ibu dirawat biar ibu bisa ditangani dokter. Dan saya janji akan menemani dia. Jadi akhirnya ibu mau dirawat? Akhirnya ibu mau dirawat karena saya bilang akan nungguin selama dirawat. Nah, pas saya pulang mau ambil baju, saya shock, Mbak. Shock kenapa Mbak? Mas Dani. Kamu cantik banget hari ini. Makasih. Mas anterin saya mas. Anterin kemana Mbak Laila? Ikutin suami saya. Mas cepet mas. Oke, pakai helmnya. Ya, terserah. Yang penting kita bisa berduaan. Pepet aja kalau perlu.
Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama Mbak Laila. Coba dari dulu kita udah pacaran. Pasti sekarang kita udah nikah kan? Ya juga sih. Yang penting kan sekarang kita udah saling ketemu dan pastinya kita juga masih saling mencintai ya kan? Halah, bohong. Buktinya kamu nikahin Laila tuh. Ya meskipun aku suami adik kamu, yang penting hati aku khusus buat kamu. Bisa aja. Ngajar ya kalian berdua. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Kamu bohongin aku, Mas. Aku Kamu bilang kamu gak akan ngelakuin ini lagi sama aku, Mas. Kamu seolah bersandiwara kalau kamu gak bakal nyakitin aku lagi, Mas. Kamu jahat banget sama aku, Mas. Mas, jahat banget sama aku, Mas. Gak usah kasar dong sama cowok gue. ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Mana otak kamu, Mbak? Mbak, dia itu suami aku, Mbak. Dan kamu, Mbak itu kakak aku, Mbak, bukan orang lain. Dan dia ayah dari anak kandung aku, Mbak. Di mana otak kamu? Aku menangis sendiri di sini. Di mana otak kamu, Mbak? Kamu hamil? Saya maafin aku nyesel. Lepas! Maafin aku. Jangan, Mas! Udah gak usah kayak gitu. Kalau dia gak mau maafin kamu, berarti sekarang kamu bisa bebas sama aku. Ya udah, ayo sekarang kita pergi. Kamu kenapa sih kayak gini? Kamu kayak gini karena dia hamil anak kamu. Alah, nanti juga kalau aku nikah sama kamu, aku juga bisa hamil kok. Udah yuk, sekarang kita pergi. Ratri, hubungan kita selesai sampai di sini. Aku nggak mau mengkhianati istriku sendiri, Laila. Dan dia sedang mengandung anak aku. Dasar kamu yang kurang ajar. Gara-gara kamu, cowok aku jadi kayak gini ke aku. Apa? Kamu, Mbak, yang kurang ajar. Kamu udah ngerusak rumah tangga aku, Mbak. Di mana otak kamu, Mbak? Dasar kamu kurang ajar. Diam kamu ya. Udah cukup. Ya, Mas. Diam. Semuanya hancur gara-gara kamu berdua. Cukup. Gak usah nyakitin Laila. Ya udah, kalau gitu sekarang kita pergi. Atau aku bakalan bertindak lebih jauh lagi sama adik aku, Laila. Ya, kita pergi. Bagus, ayo pergi sekarang. Rasanya sakit. Tapi lebih sakit lagi dihianati suami dan kakak saya sendiri, Mbak. Mereka berdua sama sekali nggak punya hati dan pikiran. Iya, Mbak. Sebagai perempuan, saya bisa turut merasakan rasa sakit yang Mbak rasakan. Sayang, kamu kok diem aja sih?
Kamu nyesel pergi sama aku? Kamu mau balik sama si Laila gitu? Kok kamu cuekin aku sih? Kenapa kamu diem aja? Ngomong dong. Kamu bisa diem nggak sih? Boil banget. Kok kamu berani bentak aku? Ih! Ih! Ratri! Ih, kamu bisa diem nggak? Diam, Ratri. Astaga, mereka ketabrak mobil. Iya, Mbak. Lalu gimana kondisi mereka? Sebelah kaki Mas Dani terluka parah dan harus diamputasi, Mbak. Terus kondisi Mbak Ratri gimana? Mbak Ratri. Iya Mbak, Laila di sini Mbak. Iya Mbak, Laila pasti maafin Mbak. Tapi Mbak harus sembuh ya Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak. Mbak Ratri. Mbak Ratri. Mbak Ratri bangun, Mbak. Saat itu, saya merasa kehilangan. Walaupun Mbak Ratri pernah jahat sama saya, tapi saya merasa kehilangan, Mbak. Iya Mbak, dia kakak kamu. Saya bisa memahami Mbak. Siapapun pasti akan sangat sedih kehilangan saudara kandungnya sendiri. Lalu Mbak, setelah kepergian Mbak Ratri, gimana hubungan kamu dan suami? Tadinya saya pengen pisah, Mbak. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya nggak tega melihat kondisi Mas Dani yang kehilangan satu kakinya. Dan saya sedang mengandung anaknya. Jadi saya memaafkan kesalahannya. Dan kita hidup harmonis, Mbak. Bersama suami dan anak saya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Pernikahan kamu akhirnya bisa kembali harmonis. Walaupun harus melewati duka juga. Terima kasih Mbak Laila sudah menjadi perempuan yang tegar. Dan terima kasih sudah membagikan kisahnya dengan para perempuan hebat di luar sana. Sama-sama, Mbak. Memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, sejatinya adalah menolong diri kita sendiri. Agar kita bisa terlepas dari rasa amarah, rasa kecewa, rasa benci dan bahkan rasa dendam. Karena orang yang bisa memaafkan orang lain adalah orang yang hebat. Saya Nadia Mulia, sampai jumpa dalam catatan hati perempuan berikutnya.